Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang Indonesia. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu yang seru banget, menelusuri jejak salah satu harta paling berharga yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, bahasa kita, bahasa Indonesia. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, dari mana sebenarnya asal-muasal bahasa yang kita gunakan setiap hari ini? Kenapa dari Sabang sampai Merauke, dengan ratusan bahasa daerah yang berbeda, kita bisa saling mengerti pakai satu bahasa? Nah, jawabannya ada pada sebuah kisah epik tentang akar, pertumbuhan, dan persatuan. Kisah kita dimulai jauh di masa lampau, di sebuah kerajaan maritim yang megah bernama Sriwijaya, sekitar abad ke-7. Disinilah cikal bakal bahasa kita, yaitu bahasa Melayu kuno, mulai bersinar. Kenapa bahasa Melayu? Karena pada masa itu, bahasa Melayu adalah lingua franca, atau bahasa pergaulan, di seluruh kawasan Nusantara. Para pedagang, pelaut, dan cendekiawan dari berbagai suku dan bangsa menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi. Bayangkan saja, pelabuhan-pelabuhan di masa Sriwijaya itu seperti pusat dunia, ramai dengan orang-orang dari Tiongkok, India, Persia, dan tentunya dari berbagai pulau di Nusantara. Mereka semua butuh satu bahasa yang sama untuk berdagang, berdiplomasi, dan bertukar ilmu. Dan bahasa Melayulah yang menjadi jembatannya. Buktinya apa? Banyak banget. Kita punya prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan aksara Palawa. Prasasti-prasasti ini bukan cuma catatan sejarah biasa, tapi juga bukti otentik betapa pentingnya bahasa Melayu pada zaman itu. Bahasa ini sederhana, mudah dipelajari, dan sangat fleksibel. Tidak seperti bahasa lain yang punya tingkatan rumit berdasarkan status sosial, bahasa Melayu lebih egaliter, lebih merakyat. Sifat inilah yang membuatnya mudah diterima oleh siapa saja, dari raja hingga rakyat jelata. Inilah fondasi awal yang membuat bahasa Melayu punya potensi besar untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bahasa perdagangan. Seiring berjalannya waktu, pusat kekuasaan bergeser. Kerajaan-kerajaan Islam mulai bangkit, seperti Samudera Pasai dan Malaka. Di era ini, bahasa Melayu mengalami transformasi besar. Bahasa ini menyerap banyak sekali kosakata dari bahasa Arab dan Persia, terutama yang berkaitan dengan agama, filsafat, dan sastra. Aksara Jawi, yang merupakan adaptasi dari aksara Arab, mulai digunakan untuk menulis bahasa Melayu. Lahirlah karya-karya sastra Melayu klasik yang luar biasa, seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Bahasa Melayu tidak lagi hanya bahasa pasar, tapi sudah menjadi bahasa ilmu pengetahuan, sastra, dan keagamaan yang sangat dihormati. Penyebaran Islam di Nusantara juga semakin memantapkan posisi bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu umat. Lalu, datanglah era kolonialisme. Para penjajah Eropa, baik Portugis, Spanyol, maupun Belanda, menyadari betapa strategisnya bahasa Melayu. Alih-alih memaksakan bahasa mereka sendiri ke seluruh pelosok Nusantara yang sangat luas dan beragam, mereka justru ikut menggunakan bahasa Melayu untuk urusan administrasi, penyebaran agama, dan komunikasi dengan penduduk lokal. Mereka bahkan membuat kamus dan buku tata bahasa Melayu. Ironisnya, kebijakan penjajah yang ikut memanfaatkan bahasa Melayu ini justru semakin memperkuat posisi bahasa tersebut di seluruh kepulauan. Bahasa Melayu, yang akarnya sudah kuat, kini cabangnya semakin menyebar luas kemana-mana. Nah, disinilah titik balik terpenting dalam sejarah bahasa kita. Pada awal abad ke-20, semangat nasionalisme mulai berkobar di kalangan para pemuda-pemudi terpelajar Indonesia. Mereka sadar, untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan bersatu, mereka butuh satu identitas bersama. Dan apa identitas yang lebih kuat dari sebuah bahasa? Mereka melihat potensi luar biasa pada bahasa Melayu. Bahasa ini sudah dikenal luas, tidak terikat pada satu suku mayoritas tertentu seperti bahasa Jawa atau Sunda, sehingga terasa lebih netral dan adil bagi semua suku. Mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa nasional berarti merangkul semua perbedaan, bukan menonjolkan satu kelompok di atas yang lain. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam peristiwa bersejarah yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam ikrar yang digelorakan di Batavia itu, para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara dengan lantang menyatakan,
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Momen inilah kelahiran resmi bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik, mereka tidak lagi menyebutnya bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Ini bukan sekadar pergantian nama, ini adalah sebuah pernyataan politik dan budaya yang sangat kuat. Ini adalah deklarasi bahwa kita mengambil warisan Melayu itu dan membentuknya kembali dengan jiwa dan semangat keindonesiaan. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang diangkat, dikembangkan, dan dibaptis dengan semangat persatuan nasional. Sejak saat itu, bahasa Indonesia tumbuh dengan sangat dinamis. Para sastrawan seperti Chairil Anwar dan Pramoedya Anantatur memperkaya khazanah bahasanya dengan karya-karya monumental. Pemerintah secara aktif melakukan standarisasi melalui ejaan, tata bahasa, dan pengembangan kosakata. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus bekerja keras menyerap istilah-istilah baru, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, untuk memastikan bahasa Indonesia selalu relevan dengan perkembangan zaman. Coba deh pikirkan kata-kata seperti ponsel, daring, luring, swafoto. Semua itu adalah bukti betapa hidup dan adaptifnya bahasa kita. Bahasa Indonesia menjadi alat perjuangan kemerdekaan, menjadi bahasa proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus tahun 1945. Bahasa inilah yang menyatukan para pejuang dari Aceh sampai Papua. Setelah merdeka, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, bahasa pengantar di dunia pendidikan, dan tentu saja bahasa media massa yang membentuk cara kita berpikir dan berkomunikasi sebagai satu bangsa. Dari akar Melayu yang sederhana, bahasa Indonesia telah tumbuh menjadi pohon yang rimbun, kokoh, dan menaungi kita semua. Ia adalah simbol persatuan dalam keberagaman, warisan nenek moyang yang terus kita rawat dan kembangkan hingga hari ini. Jadi, setiap kali kita berbicara, menulis, atau bahkan sekadar chatting menggunakan bahasa Indonesia, ingatlah perjalanan panjang yang luar biasa ini. Kita tidak hanya sedang menggunakan alat komunikasi, tapi kita sedang merayakan sebuah sejarah persatuan, sebuah kemenangan atas perbedaan, dan sebuah identitas yang kita bangun bersama. Bahasa Indonesia adalah bukti nyata bahwa dari akar yang sama, kita bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan indah, tanpa harus kehilangan keunikan kita masing-masing. Ini adalah cerita kita, cerita Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga cerita tentang perjalanan bahasa Indonesia ini bisa membuat kita semakin bangga dan cinta dengan bahasa kita sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.